sebagai lahan di mana anak-anak kita diberi kesempatan untuk berkompetisi dalam segala hal, baik dalam bidang pengetahuan, dalam bidang sosial dan lain-lain, yang terus kita berharap suatu saat anak-anak kita terpacu dan terus mengasah kemampuan nalar berpikir mereka ke depan untuk lebih baik, dan yang paling diharapkan mereka beretika yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, dan mereka mampu bersaing dengan berbagai pihak, dan ketika mereka di masyarakat, ketika mereka ada di lingkungan pendidikan yang lebih tinggi atau yang lebih luas, mereka bisa menimbulkan rasa percaya dirinya tinggi karena mereka sudah terlatih dengan situasi yang sederhana tetapi bisa membangkitkan emosional dan daya berpikir mereka diasah dengan baik. Yang saya hormati Mama Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pegawai sekalian, anak-anak terkasih, singkatnya hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama dengan Ibu Elvira sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nagiteo akan secara bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru beserta anak-anak sekalian melakukan pemetaan aset SMPN 2 Bowai Sata. Dasar untuk dilakukan pemetaan aset itu adalah pengembangan berbasis aset atau berbasis kekuatan yang dilakukan oleh kita semua sebagai tim pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, baik sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu Guru dalam ruang kelas, kita semua adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Agar bisa mengelola sumber daya dengan baik yang ada di SMPN 2 Bowai Sata melalui pengembangan berbasis aset, perlu kita ketahui bersama 7 aset atau modal utama yang ada di setiap lembaga pendidikan. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama atau budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial. Jadi aset-aset ini yang menjadi dasar atau menjadi kekuatan kita dalam mengembangkan program sekolah yang berbasis aset. Saya perlu jelaskan sedikit terkait dengan modal manusia. Itu yang pertama sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas yang ada di komunitas kita, baik Bapak Ibu Guru, kemudian sampai pada murid serta masyarakat kita. Itu modal manusia. SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas atau masyarakat dan lingkungan sekitar. Biasa siapapun. Itu terkait dengan manusia. Untuk modal manusia, misalnya terkait dengan keterampilan, Bapak Ibu Guru yang ada di sini, itu keterampilan apa-apa saja pada setiap individu. Itu adalah modal, itu adalah aset atau kekuatan yang harus dimaksimalkan atau dimanfaatkan. Yang berikutnya modal sosial. Modal sosial itu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi dan sebagainya. Itu adalah modal sosial yang bisa dimanfaatkan. Yang berikutnya modal politik. Modal politik itu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Kemudian kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contohnya kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu adalah bagian dari modal politik.
Yang berikutnya model budaya dan agama. Agama bisa dalam bentuk toko, institusi atau lembaga, ritual keagamaan serta pola relasi antara agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Terkait dengan agama, misalnya kegiatan kita di sekolah untuk pengembangan karakter, kita menggunakan institusi agama yang ada, misalnya ada gereja, kita menggunakan hubungan kita dengan gereja, kemudian dengan komunitas-komunitas atau dengan ajaran-ajaran itu berarti model agama. Kemudian yang berikutnya fisik, itu terkait dengan bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, infrastruktur atau sarana prasarana. Sebentar dalam proses pemetaan mungkin kita tekankan terkait dengan fisik itu apa saja. Yang berikut lingkungan atau alam, itu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu dan materi bangunan yang bisa kita gunakan kembali. Dari lingkungan alam, misalnya untuk keamanan lingkungan itu kita menggunakan bambu, berarti itu kita sudah memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada di lingkungan kita. Yang berikutnya finansial, itu dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan, termasuk tabungan, hutang investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal, termasuk pengetahuan tentang finansial. Jadi itu adalah 7 modal atau aset utama yang ada di lembaga pendidikan. Nah, Bapak Mama dan Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan yang baik ini Ibu Elvira akan berperan sebagai notulen. Saya minta kita berdiskusi, kita memetakan aset mulai dari aset yang pertama. Yang pertama itu terkait dengan manusia. Yang menjadi aset, yang menjadi kekuatan kita di sini mungkin apa saja menurut Bapak Ibu guru semua serta anak-anak terkait manusia. Mungkin dari Ibu Mary bisa menyampaikan aset terkait manusia. Itu bisa terkait ketenagaan, pendidikan, atau jumlah sertifikasi juga itu berarti aset. Jumlah TGP itu aset, jumlah S1 itu aset. Oke, untuk aset finansial, aset manusia ini dari data kami, jumlah guru secara keseluruhan 14 orang dan tata usaha 2 orang, 1 kepala sekolah. Lalu yang guru kreatif 7 orang. Ya, guru servis 9 orang, yang PNS 10 orang, yang honor 4 orang. Untuk guru mata pelajaran IPA 2 orang, matematika 2 orang, agama 1 orang, bahasa Inggris 2 orang, bahasa Indonesia 2 orang. SBK 1 orang dan 1 bimbingan konseling 1 orang. Untuk yang ijazah S1 rata-rata semua guru mata pelajaran berpendidikan S1, dan yang tata usaha berpendidikan 1 orang S1 dan yang satunya SMA. Baik, Ibu Mary, terima kasih terkait dengan guru serta tenaga kependidikan. Mungkin terkait dengan orang tua
kita di SMP Malaja ini, kira SMP 1 2 bawah, kira-kira terkait dengan SDM-nya itu berbasis data kita itu, tingkat pendidikan orang tua itu di tingkat apa seluruhnya? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk orang tua. Yang pertama dari orang tua siswa, 93% bermata pencaharian petani dengan pendapatan rata-rata 700 per bulan. Pendapatan orang tua rata-rata 700 per bulan. Hal ini kita ambil juga off the record ya, karena untuk bantuan PIP. Sedangkan realnya pasti lebih besar. Yang berikut ada PNS itu sekitar 6% dari total siswa. Ada yang tempat tinggal 100% bertempat tinggal di wilayah desa Kelewai, satu desa dengan sekolah kita. Sedangkan 3% single parent, artinya ada yang sudah meninggal, salah satunya sudah meninggal, ada yang sudah pergi merantau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah ataupun sebagai ibu. Saya kira sementara begitu dulu untuk data peserta didik. Baik, terima kasih Pak Yonas terkait aset manusia, di mana yang disampaikan itu terkait aset orang tua murid, kekuatan terkait orang tua murid yang kita miliki di SMP 2 Polres. Yang berikutnya mungkin terkait murid-murid kita yang menjadi kekuatan, misalnya murid-murid yang memiliki keterampilan khusus seperti itu yang menjadi kekuatan. Mungkin untuk di SMP 2 Polres ini yang menjadi kekuatannya apa saja. Tentu saja ini terkait dengan program pilihan-pilihan ekstrakurikuler itu harus dilihat berdasarkan kekuatan atau aset yang ada di murid. Jadi pengembangan sekolah itu memang dia berbasis aset. Mungkin kali ini saya minta pendapat dari Ibu Marlene. Baik, terima kasih. Berkaitan pertama jumlah peserta didik kita 101 siswa. Dan untuk berkaitan dengan tadi kegiatan ekstrakurikuler, kekuatan siswa untuk ekstrakurikuler, kita di sini ekstrakurikulernya itu ada pramuka, olahraga, kesenian dan sastra. Nah, untuk pembagian ini dari olahraga itu langsung ditangani oleh Bapak Guru PJOK, dan untuk kesenian juga langsung ditangani oleh Ibu Guru dari kesenian, dan untuk pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib. Jadi semua siswa itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dari pramuka itu sendiri. Untuk sementara itu saja. Baik, terima kasih Ibu Marlene. Terkait dengan murid, yang berikutnya kita masuk ke pemetaan aset terkait dengan sosial. Nah, kita ketahui bahwa untuk sosial ini bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Jadi norma-norma yang mengikat warga masyarakat kemudian bisa dalam bentuk kelompok atau komunitas, institusi atau lembaga, asosiasi dan sebagainya yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya salah satu ada kelompok
seperti yang kemarin-kemarin kita pernah itu kelompok sepak bola Garuda Yaksa itu karena pernah kita maksimalkan untuk pengembangan bakat siswa dengan kita memanfaatkan kelompok sepak bola itu memanfaatkan. Jadi di lingkungan kita kira-kira ada norma atau kelompok-kelompok yang bisa kita gunakan dalam proses pengembangan program-program sekolah. Misalnya Baik, menyangkut dengan pertanyaan ini bahwa 100% siswa dan guru di sini beragama Katolik dan hidup di antara masyarakat yang berhubungan langsung dengan agama Katolik tersebut. Di dalam kelompok-kelompok itu, di dalam kelompok kategorial keagamaan itu, siswa juga termasuk di dalamnya. Baik sebagai bahan sebagai anggota kelompok, sebagai anggota kelompok, dia juga mengikuti norma dan ketentuan yang berlaku di dalam tatanan tersebut. Saya kira dari saya begitu. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih. Yang menyangkut dengan aset sosial, ini saya lihat keberagaman lingkungan Desa Kelewai dan sekitarnya itu punya potensi yang sangat luar biasa. Itu yang kita mau kembangkan, misalnya dalam bidang keterampilan. Keterampilan ini ada beberapa keterampilan di masyarakat yang perlu kita bekerja sama dengan pihak luar ini, khususnya Mama Dasar. Misalnya dalam bidang kewirausahaan itu menyangkut dengan pembuatan kerupuk, pembuatan keripik dan ini jahe instan, anyaman. Memang sekolah kita punya potensi, anak-anak kita saya yakin punya potensi untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang sudah tertanam di rumah mereka melalui dasar wisma tadi. Mungkin saat pulang sekolah kan mereka bisa belajar dan lain-lain, sehingga mereka sudah punya bekal yang untuk mereka tingkatkan keterampilannya di lingkungan sekolah. Mungkin ke depan keterampilan-keterampilan itu yang perlu kita tingkatkan bekerja sama dengan dasar wisma yang ada di seputaran Desa Kelewai. Saya rasa itu potensi-potensi dan sangat mendukung dengan kita punya kegiatan P5 yang kemarin kita buat itu menyangkut dengan kewirausahaan dan yang sebelum P5 itu ada integrasi itu kita buat bagaimana kita pemanfaatan pangan lokal. Saya rasa potensi-potensi pangan lokal juga sangat berdampak bagi keterampilan untuk anak-anak kita. Itu saja, Pak. Terima kasih. baik, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mama bahwa terkait dengan keterampilan kita memanfaatkan aset yang ada. Artinya ketika kita membuat program, anak sudah punya dasar daripada kita berpikir jauh-jauh, berpikir yang terlalu jauh yang kita lihat di YouTube. Kita harus berusaha setengah mati untuk bisa mewujudkan itu. Lebih baik kita ambil yang ada di masyarakat kita. Itu mungkin hal yang baik sekali terkait dengan kekuatan. Yang berikutnya itu aset politik. Aset politik ini berkaitan dengan kebijakan atau kekuasaan, kemudian kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya. Dan itu contoh-contoh untuk politik itu bisa misalnya kebijakan politik yang bisa kita manfaatkan untuk lembaga pendidikan kita, kemudian kebijakan pimpinan itu terkait dengan politik. Mungkin di wilayah kita sini yang terkait dengan aset politik ini apa saja yang bisa kita petakan?
kemarin kita dengan penjualan kemarin itu sudah memanfaatkan aset politik hubungan kerjasama dan Baik, nah untuk aset politik ini, pada dasarnya sekolah membuka diri ya, membangun komunikasi dengan pihak manapun yang punya kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga ini. Salah satu contoh kemarin dari Partai Nasdem melalui Pak John, kita coba mengambil peluang bukan lihat Pak John ya, tetapi program yang ditawarkan ke kita dan itu aksi nyatanya ada menyangkut dengan kita punya kenyamanan lingkungan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kemarin kita coba buat proposal dengan Pak Patris ya, Pak Patris. Walaupun jawabannya belum, tetapi artinya kita tetap membangun kerjasama, coba memberi komunikasi yang baik dan bertanggung jawab ke pihak luar. Ini kebetulan yang kita kenalkan baru beberapa. Mungkin ada beberapa dari kita ini, dari Bapak Ibu guru dan lain-lain yang punya relasi untuk diajak kerjasama dalam membangun dan kemajuan untuk lembaga kita. Lalu selain politik itu kita juga kemarin kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan koperasi sama saya. Dan kegiatan-kegiatan kita ekstrakurikuler itu untuk mendukung kegiatan kita coba membuat proposal. Nah, proposal ini artinya kita coba memberi keyakinan ke orang luar bahwa benar kegiatan kami berjalan. Dan kami juga membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu semua. Sehingga dari proposal yang sederhana terjawab dalam kegiatan kita yang walaupun sederhana tetapi sangat berkualitas. Itu mungkin dari saya. Mungkin Pak Yonas atau teman-teman lain. Baik, terkait dengan aset politik, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kevin, yang benar kita sudah memaksimalkan aset politik dalam beberapa program yang sudah kita jalankan selama ini. Yang berikutnya pemetaan terkait dengan aset budaya dan agama. Agama ini bisa dalam bentuk tokoh agama yang kita libatkan dalam program sekolah, kemudian institusi dan lembaga keagamaan, kemudian ritual keagamaan serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kebudayaan itu lebih merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, selama ini dalam pementasan kita itu sebenarnya lihat bahwa pementasan kita itu sudah menggunakan aset atau kekuatan, misalnya tarian daerah itu juga bagian dari aset. Mungkin terkait dengan agama ini saya minta waktu Bapak Lekus. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan agama, memang di sekolah kita dalam membantu mengembangkan sifat dan karakter siswa, kita juga tidak berjalan sendiri. Kita minta bantuan dari para rohaniwati. Sehingga kita bersama dengan pastor pro kita dekat untuk membimbing siswa dalam kegiatan firman-Nya di dalam menumbuh kembangkan iman peserta didik. Sehingga bagi peserta didik yang akan mengakhiri pendidikannya di lembaga pendidikan ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Lekus terkait dengan aset agama. Yang berikutnya terkait dengan fisik atau sarana prasarana yang kita miliki, mungkin dari Ibu Yenti sehingga bisa mengatakan sarana prasarana secara umum.
yang kita miliki, baik gedung maupun sarana prasarana lainnya. Ya, terima kasih. Saya coba melaporkan secara prasarana. Ini kita sudah buat yaitu dengan membuat pagar dari lembaga pendidikan ini dengan menggunakan bahan dan bambu yang dibawa oleh siswa dan siswa yang dapat mengerjakan sendiri. Ya, saya pikir itu saja saya kembali. Baik, terima kasih Pak Martin sudah memberikan penjelasan terkait dengan aset lingkungan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu aset finansial. Mungkin Ibu Tris bisa menyampaikan terkait dengan finansial yang ada di lembaga pendidikan kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Untuk modal finansial untuk kita bersekolah ada 2. Yang pertama dari anggaran komite itu dengan total biaya 102.482.800 rupiah. Sedangkan untuk yang kedua yaitu dari dana BOS itu untuk anggaran tahun 2023 ada 116 juta. Itu dibagi atas 2 tahap. Tahap pertama 58 juta dan tahap kedua 58 juta. Saya rasa itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Tris. Yang terakhir sudah menyampaikan terkait dengan finansial dari kita punya 2 sumber dana. Kemudian yang terakhir, setelah kita memecahkan semua modal yang ada, pertanyaan reflektifnya, mungkin saya kasih 2 pertanyaan reflektifnya. Yang pertama, apakah kebijakan atau program-program sekolah kita itu sudah benar-benar memaksimalkan aset yang ada? Artinya ini pertanyaan reflektif yang bisa kita jawab secara acak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama kami terima kasih kepada Ibu Elvira dan Pak Jen yang telah memberi gambaran ke kami. Oh, ternyata di lembaga ini punya beberapa aset yang selama ini pikir aset itu hanya bangunan dan manusia, tanpa melihat bahwa itu ada lingkungan, ada menyangkut dengan sosial, politik, lalu menyangkut dengan keimanan dan lain-lain. Saya rasa dari aset-aset yang ada ini muara bagaimana ke depan kita memanfaatkan aset yang ada dengan meminimalisir segala keterbatasan kita dalam memajukan dan membangun yang pertama manusia itu sendiri, yang kedua bagaimana dengan memanfaatkan lingkungan dan lain-lain sebagai sumber, yang pertama sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai lahan di mana anak-anak kita diberi kesempatan untuk berkompetisi dalam segala hal, baik dalam bidang pengetahuan, dalam bidang sosial dan lain-lain, yang terus kita berharap suatu saat anak-anak kita terpacu dan terus mengasah kemampuan nalar berpikir mereka ke depan untuk lebih baik, dan yang paling diharapkan mereka beretika yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, dan mereka mampu bersaing dengan berbagai pihak, dan ketika mereka di masyarakat, ketika mereka ada di lingkungan pendidikan yang lebih tinggi atau yang lebih luas, mereka bisa menimbulkan rasa percaya dirinya tinggi karena mereka sudah terlatih dengan situasi yang sederhana tetapi bisa membangkitkan emosional dan daya berpikir mereka diasah dengan baik. Itu mungkin pikiran saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Mama Gesek yang kiranya menjadi masukan dan pertimbangan bagi kita bersama dalam menjalankan peran serta tugas kita sebagai pemimpin dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lembaga ini. Mama kepala sekolah yang saya hormati, teman-teman guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini. Kita telah memetakan aset, kemudian kita melakukan refleksi terkait dengan aset, apakah sudah sesuai, sudah kita gunakan, sudah kita maksimalkan dalam program-program sekolah atau belum. Kemudian pada aset-aset apa yang mungkin belum secara maksimal kita manfaatkan dalam berbagai program sekolah kita. Baik, mungkin yang berikutnya harapan dari anak-anak sekalian. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Yang saya harapkan selama ini adalah teman-teman dari Sekolah SMP 2 Bawah Satat ini mengubah sikap dan etika yang tidak baik dan meniru sikap-sikap positif dari pembinaan Bapak dan Ibu guru. Dan saya ingin meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Sekian. Baik, terima kasih. Anak Rezi sudah menyampaikan satu dua hal. Mungkin dalam kegiatan ini hanya demikian saja. Saya bersama Ibu Elvira menyampaikan ucapan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam kegiatan pemetaan aset hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Undangan yang terkasih, sebagai insan yang beriman, yang percaya bahwa kita adalah manusia yang lemah, bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang maha besar. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kepanitiaan masing-masing, kepanitiaan murid masing-masing terkait dengan kelas meeting, sudah ditugaskan untuk memetakan aset atau kekuatan yang kita butuhkan atau bisa kita gunakan dalam kegiatan kelas meeting.
Sekarang masing-masing dari masing-masing seksi melaporkan aset atau kekuatan yang bisa kita gunakan untuk kegiatan menyukseskan kegiatan kita. Silakan dari sisi melaporkan. Berdiri saja melaporkan. Disambut dengan lebih suara lebih. Sarana dan prasarana yang disiapkan: 1. Brosuri 2 net, 3 tiang tanah 1, 4 fluid, 5 bendera, 6 wasit utama dan wasit pembantu, wasit utama Dena dan Aven, wasit pembantu dan sisa, 7 lapangan. Terus sarana-prasarana bisa disiapkan semua? Sudah dipastikan ada? Bola deh sudah dipastikan ada? Itu nanti koordinasinya dengan INT. Itu sudah sesuai ada di sekolah kita. Baik, terima kasih Cici. Berikutnya Indri, silakan. Terima kasih dan kesempatan yang diberikan. Saya akan melaporkan sarana-prasarana yang diperlukan untuk wisata. 1. Meja, 2 kursi, gong dan pengukur, dan sound system. Terima kasih. Sound system. Berarti sudah siap? Ada semua? Ada. Oke, berikutnya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan panitia persiapan menyanyi solo karena tadi ada perubahan, jadi kami diminta oleh Ibu Guru Mariam untuk juga menyiapkan panitia persiapan tarian kreasi dan fashion show. Jadi panitia persiapan menyanyi solo yang harus kami siapkan adalah mikrofon, kedua kaki mikrofon, ketiga meja, kursi dan kain meja, keempat sound system, kelima minuman aqua, keenam tisu, dan ketujuh latar. Jika untuk panitia persiapan tarian kreasi dan fashion show yang harus kami siapkan adalah latar, meja, kain meja, serta kursi, sound system, minuman aqua, tisu, dan bunga sebagai unsur penghias. Sekian. Semua yang dibutuhkan ada? Ada. Ada di sekolah? Ada. Berarti bisa? Bisa Pak. Jadi besok tugas kita mulai besok itu semua yang sudah dicatat termasuk yang di lapangan volley belum beres itu dibereskan besok semua. Karena besok sore pasca pembagian apel